nyodo lanang dari arah timur dari ke Majapahit, dan adat-adatnya pun sudah terlihat. Ini dari saya seperti itu, ada kebangkitan Majapahit kedua. Iya, karena kalaupun saya mengatakan doa ini doa apa, biarpun saya sampaikan doa ini untuk ini untuk rezeki ku berikan sama, mungkin cara menyampaikan doa mungkin lain. Cara menyampaikan doa mungkin ada yang mengharap, ada yang yakin, ada yang ikhlas, kan gitu. Nah, makanya doa sama tapi cara menyampaikan beda, mungkin dapatnya juga beda. Doa itu sama misalkan, maka pakailah doa. Wah, kehidupan dalam menjalani di dunia ini kan seperti itu. Kalau ada yang tanya untuk menemukan gustinya, pripun Mbah? Yaitu jalan-jalannya satu, kita nggak usah menyadari bahwa kita letakkan diri kita dalam kesalahan, letakkan diri kita dalam kesalahan. Kesucian hati itu adalah kesalahan itu, letakkan kesalahan. Dan pernah jangan, apapun kau lakukan, apapun yang kau jalankan, apapun jangan pernah mengharap sesuatu darinya, jangan pernah mengharap. Makanya kita itu serba salah, kita pasti tetap salah, lahir pun sudah salah. Itu nanti dikit-dikit bisa mencapai Gusti bagus yang ngasih Gusti Allah, Allah Gustiku. Karena Allah menyentuhnya sangatlah lembut sekali, bahkan kita tidak terasa. Kalaupun apa yang kita lakukan pasti ada pengharapan, pasti ada. Hilangkanlah itu, mengharap itu sebenarnya nggak boleh. Mengharap itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau masih mengharap, tidak akan tercapainya yang dinamakan jati diri atau mencapai menembus ke Gusti. Oh, berarti harus los kosong ya Mbah? Kosong, jadi atasnya nggak ada, bawahnya nggak ada, dan kita dari kosong dan kosong itu kelembar kejernihan seperti air di dalam botol, jernih kelihatannya kosong, tapi setelah tertuang netes ada airnya, terlalu jernih. Itulah kekosongan, adalah kejernihan dari dalam kekosongan itu, jernih sampai kelihatan kosong. Itulah nanti menyampai itu semua pemikiran batin apapun, lepaskanlah, jangan pernah mengharap, bahkan letakkan diri kita dalam kesalahan dan kesalahan. Jangan merasa benar, bersalahlah dalam kebenaranmu, dan kita merasa jelek walaupun dalam kebaikanmu, dan jangan pernah mengharap itu mencapai lakukannya seperti itu. Makanya dah itu lalui itu proses-prosesnya lain-lain, dengan doa, dengan apa, dengan lagu, dengan semet. Bagi yang sulit mencari penuntun atau sulit mencari guru, tapi keinginannya sungguh-sungguh untuk belajar menemukan gustinya, ya itu kalau memang pernah berguru atau ingin berguru pada diri sendiri seperti berguru pada Allah, maka berhati-hati dalam segala hal, setiap gerak, karena udara kita penggerak, tanpa udara kita tak bergerak, penggerak nanti kita. Jadi kalaupun mau menempuh Gusti yang sesungguhnya, dalam dari duduk, dari tidur, dari lepas, dalam mengaku bersalah dan mengaku akulah yang jelek, akulah yang salah. Itu siap apapun yang dilakukan, apapun yang dijalankan, apapun yang, dan kita pikiran kita menyatukan sama batin kita dan nafsu kita semuanya. Mungkin itu belajarnya nggak usah ke mana tempat sepi, nggak apa, sambil duduk di kursi di apa, bisa itu mencapai lagi, dihayati hidup kita, dihayati dia. Oh iya, hidup ini salah, seberapa sih ini, saya ini seberapa sih kecil, nggak ada artinya, bahkan sebujung rambut pun kita ini sangatlah kecil.
tak ada artinya saya di hadapan Sang Yang Widi. Nanti bisa ketemu jati dirinya sendiri bahwa kita ini adalah salah, tetap salah, kita tetap salah. Maka kita tugas manusia menjadi manusia, manusia punya tugas memohon ampunan dan dibukakanlah jalan yang ku inginkan. Jangan rezeki nanti yang, kalau rezeki beda, yang diinginkan lain, bukanlah jalan yang ku inginkan, yang ku harapkan ini. Apakah yang menutup, karena saya tidak tahu engkau lah yang memutus segala hal. Apa yang dalam pikiranku, batinku, semua harapanku lah yang mengetahui, tapi aku tidak tahu. Ya mohonlah bukakan. Kalau rezeki mutlak sudah ditawarkan dari lahir, hanya saja tertutup. Kalau kebangkitan Mojopahit yang kedua, Mbah, intinya pripun, Mbah? Ya ini saya mengatakan bangkit telatah Majapahit sana itu sudah berkembang, sudah ini, dan segi zamannya sudah akan berganti, dan mungkin ada pergantian kiamat juga. Kiamat itu kan kematian, dan semua itu kan ada berakhirnya, segala sesuatu ada batasnya, maka tak mungkin pasti ada pergantian. Ini tanda-tanda Majapahit itu sudah jelas terlihat dari arah timur. Aliran-aliran Jawa itu sudah mulai bangkit dan bangun dan berdiri tegak, mungkin sudah nyodolanang dari arah timur, dari ke Majapahitan, dan adat-adatnya pun sudah terlihat. Ini dari saya seperti itu, ada kebangkitan Majapahit kedua, tapi sadarinya mungkin itu bukan bentuk kerajaan atau apa, tapi kejawen-kejawen Kemajapahiten sudah terlihat nampak jelas. Dari arah timur berdiri, tata cara kehidupannya Jawa sejati, yang adat istiadatnya dia melakukan secara asal-asal ritual dengan leluhur dulu, dengan sangat santun, dengan sangat khusyuk, dan sangat menghargai leluhurnya dari arah sana. Dan kembalilah Jawa nanti, budi leluhurnya Pak Kartina yang sudah rusak ini akan kembali dari arah ke Majapahitan sana. Itulah kebangkitan Majapahit kedua. Itulah. Itu kok ada, Mbah, kisah kadang orang waktunya hujan disuruh berhenti, terus berhenti. Itu menurut jenengan orang-orang yang sudah bisa melakukan nopo, Mbah? Ya itu sudah menguasai keilmuan yang dipelajari. Ya juga ada juga dari ajaran kejawen juga ada itu. Ini hujan, misalkan ada orang hajatan, jangan hujan, yang enggak hujan. Setelah ada selesai hajat, selesai hujan, itu juga ada. Itu ada ilmu-ilmu seperti itu. Tapi Jawa itu kan sakti, diam tapi sakti, tapi lakunya kan berat. Lakunya yang berat. Ya itu lagi, budi luhur dulu Kapakati, terus prihatin. Jawa itu lengkap, tapi ujung-ujungnya kelakuan ya, Mbah. iya. Pemahaman makrifat setinggi apapun, kalau kelakuannya ndak baik tetap hancur. Nggak bisa. Kalau sudah orang makrifat itu, sudah nggak bisa dibilang. Kalau sudah makrifat tadi lah, hidupnya sudah apa, gerak segala, nafas aja sudah buat Allah, nafas Allah, apalagi berbicara segalanya kok. Makanya dia itu kadang mengasingkan diri kemana lah, jangan sampai ketahuan kalau dirinya makrifat. Kadang dirinya pun tidak mengetahui, karena kemakrifatannya itu datang dengan cara dikala dia membutuhkan. Kalau dia butuh mungkin kemakrifatannya nggak datang, kalau dia mengharapkan datang mungkin datang. Kalau orang bermakrifat terus kelakuan, ya nggak ada. Orang bermakrifat sudah nggak kelakuan, itu nggak ada. Selalu ke arah Allah, jalan Gusti. Kalau sedang bermakrifat, apalagi tasawuf itu sudahlah, ditanya aja di mana, mau melihat pun takut, mendengar takut, apalagi berucap, karena apa yang dia mungkin akan terjadi. Makanya dia sangat takut dan takut. Makanya jangan takut, jangan berani-berani sama Gusti Allah. Itulah
orang-orang tasawuf itu dimana sekarang itu banyak tasawuf Jawa, tapi tempatnya dimana kita tidak mengerti, atau dia mengasingkan diri nanti mungkin ada gejolak di tanda dia akan muncul akan sendirinya dengan kemakrifatannya atau ketasawufannya. Nah, mungkin itu perguruan-perguruan yang sekarang ini banyak perguruan itu guru-guru besarnya mungkin ada yang makrifat tasawuf, dia mungkin nggak terlihat tapi juga mereka nggak memperlihatkan semua ilmunya. Mungkin nanti kalau ada gejolak apapun di Jawa demi pas duluan mungkin dia akan muncul gitu. Kan gitu. Kalau sekarang makrifat dilihat-lihatkan ini makrifat saya bisa ini bisa nih, nah itu ilmu iblis, itu ilmu jin itu. Gombal ya, Pak? Dia gombal itu. Kalau ada orang makrifat saya bisa nih, aku sudah makrifat bisa ini bisa nih. Loh, wah itu dia terkecoh oleh nafsu-nafsu jahat, nafsu-nafsu jin tadi, jin iblis tadi. Itu ilmu-ilmu seperti itu. Oh, makrifat itu yang sejati seperti itu. Makanya makrifat tasawuf Jawa ini di mana tempatnya kita pun tak mengerti. Ya kawan, makanya kalau mau mencapai bergurulah kepada diri sendiri. Apa bagus ingat di Gusti Allah, Gusti itu tak terbatas. Dari kita itu tak terbatas, nggak ada batas, sudah menyatu. Itulah itu akan menemukan hayati semua apa yang diucap yang dilakukan selama ini dalam dari kita dilahirkan sampai hingga sekarang ini, dihayati semua dan hidupnya nanti bisa akan mencapai yang kita inginkan. Dan sebenarnya terus tujuan arah kalau sampai seperti sampai mau mencapai Gusti itu ada pengharapan ya, mungkin nggak makan sampai, maka kalau sampai mencapai Gusti atau mencapai jati diri, mengetahui jati dirinya, ya sudah lepas, kita nggak ada pengharapan, nggak ada apa, hanya saja kita ini adalah salah, Merasa bersalah terus dalam bersyukur kebenarannya. terus nih, Mbah. Ya cuman dia itu mohon dibukakan atau bersyukur dan mohon ampunan, itu jangan pernah mengharap apapun, karena semua ini sudah Gusti Allah, Gusti yang mau semua apa saja gerakan kita. Alam itu sudah menunjukkan, alam itu pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan tanpa udara yang menggerakkan tak bergerak, dia tak bergerak karena udaranya adalah penghidupan. Maka siang adalah kebahagiaan, malam adalah kedamaian. Maka tadi Gus tadi minum mata buat lihat, itu nafsu. Tanpa sinarnya, tanpa mataharinya, mata tak akan berguna, gelap gelap. Itu hayati semua, hayati pasti gelap. Maka semuanya kalau batin biarpun gelap tetap bisa melihat. Nah itulah rahayu terus mugi tansah selamat berbahagia terus saking kersane bisa musisi. Rahayu. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan, jauh dari segala macam musibah. Ini kita live di tengah hutan di gubuknya Mbah Muluk. Jadi ini gubuknya kecil teman-teman. Ini kita berenam sebenarnya. Oke, sekali lagi yang baru datang mungkin bisa diputar ya. Tapi karena biasanya pasca live begini prosesnya lama, mungkin baru